Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami, saya Rizky Fitriana dengan rekan saya Cynthia Hendra. Pemirsa, industri game online dan internet di Indonesia kian maju. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang tepat, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Akibatnya anak-anak dan remaja mudah terbawa emosi, serta kurang fokus dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bermain game online menjadi salah satu aktivitas favorit, baik bagi orang dewasa maupun anak muda. Game online menjadi sebuah kewajaran, akan tetapi konsumsi game online yang berlebihan dan tidak sesuai umur dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada perilaku anak dalam kesehariannya. Emosi yang tidak stabil juga sering berdampak buruk pada hubungan relasinya, sehingga sebagian besar pecandu game online menunjukkan sikap yang antisosial dan seringkali mengabaikan lingkungan sekitarnya. Orang yang kecanduan game online akan kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu, sehingga berdampak pada produktivitasnya. Kini kalangan remaja sering mengalami kecanduan game online, sehingga emosi mereka kadang tidak bisa dikontrol, dan semua tugas-tugas atau kewajibannya sebagai pelajar tidak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul, saya dari Universitas Jambi dan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Jurusan. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat dari Morobulian dengan Pak GM dengan Pak Haji Muhammad Musa. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Oh, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya dan meluangkan waktu untuk bisa kami mencari pada jadi Bapak, ada pertanyaan kami pada hari ini Bapak ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana pandangan Bapak ataupun pendapat Bapak tentang mahasiswa atau remaja sekarang yang kecanduan bermain di online. Terima kasih ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih bagus sekali. Nah, ini menyangkut pertanyaan remaja dan depan. Dan pertanyaan itu kaitannya dengan kehobian anak-anak zaman sekarang ya. Kemudian mereka tidak lepas dari HP. Sebenarnya HP itu tidak semuanya buruk dan banyak kebaikan-kebaikannya saat kita memanfaatkannya dengan baik. Nah, pertanyaannya yang tadi disampaikan, ada nggak dampak negatif itu, bahaya game online? Ya tentu ada ya. Pertama, game online ini membuat emosi anak-anak itu tidak stabil. Kenapa tidak stabil ya? Apalagi di saat dia kalah ya. Dia kadang-kadang bisa menjadi pemarah. Jadi tadinya anaknya diam gitu ya, jadi pemarah kena kalah gitu ya. Apalagi kalahnya berkali-kali gitu ya. Bahkan kadang-kadang tidak hanya emosional saja yang berbahaya ya, tapi juga kadang-kadang menyentuh fisik. Jadi kadang-kadang dia menggerak meja gitu ya, kena kesal gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga game online ini membuat efek candu ya, sehingga mengurangi semangat belajar, semangat kuliah, semangat belajar itu jadi berkurang. Jadi yang ada di benaknya itu bagaimana game gitu, apalagi kalau kalah kan ini mau main game game lain. Jadi sehingga sampai tidak peduli dengan belajar. Itu juga ya. Yang ketiga menurut saya itu ini game online ini kan memakai internet. Loh, jadi kan ini kan pemborosan. Kalau dalam Islam yang mubazir namanya. Ya, sebenarnya kalau dia menyadari betapa orang tuanya susah mencari uang gitu ya, tapi anak-anak kadang seperti ini tidak peduli gitu, sehingga terjadi pemborosan dan mubazir. Kemudian yang keempat menurut saya, anak-anak yang bermain game ini menjadi anak-anak yang malas dan kurang fokus. Jadi dia rajinnya main game gitu. Kalau sudah disuruh belajar, ya suruh mengaji, apalagi suruh sholat, mungkin sudah berat gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih penting gamenya gitu kan. Lebih penting game.
Kemudian juga berbahayanya juga termasuk terdapat radiasi mata, karena dia menonton terus gitu ya, melihat HP terus. Nah ini juga berbahaya bagi gangguan pandangan matanya. Makanya kadang-kadang anak-anak sudah sakit berapa gitu ya karena gangguan saraf mata. Nah kemudian juga anak yang main game ini menjadi anak pemalas dan gampang demam. Kenapa? Karena imunitas tubuhnya menurun, dia kurang olahraga fisik gitu ya, jadi di kamar saja, nah sehingga gerak badannya itu kurang gitu. Nah, ini sangat berbahaya, apalagi banyak macam penyakit sekarang, batuk ya, kemudian COVID dan seterusnya, jadi imunitas tubuhnya itu berkurang. Ini sangat berbahaya. Kemudian juga anak yang tumbuh dari bermain game online ini, kalau menurut hemat saya, dia sudah tidak peduli dengan lingkungan, apalagi mau membantu orang tua cuci piring gitu ya, membantu kerjaan orang tua, dia jadi tidak mau gitu, dia lebih mementingkan gamenya gitu. Kemudian juga termasuk yang main game ini merusak akhlak, jadi anak-anak berani melawan orang tua, jadi kalau bisa memarahi orang tuanya kalau datanya nggak dibelikan ya kan, dan bisa jadi pencuri gitu, karena mau main game tadi sementara uang tidak ada gitu, sangat berbahaya. Nah kemudian tentu harus ada pencegahan yang dilakukan. Di antaranya barangkali mungkin yang pertama, silakan main HP tapi batasi waktu. Jadi kalau waktu belajar ya silakan, mungkin waktu sholat ya sholat. Nah, kemudian harus orang tua juga harus menyeleksi game yang mana gitu. Jadi remaja itu harus mampu memilih game yang tidak merusak moral, yang tidak membuat kita jadi gagal pemahaman untuk meraih masa depan. Gara-gara game dia merusak masa depannya. Jadi jangan sampai terjadi. Dia harus memilih game yang mana. Karena ada juga game yang boleh dicatur ya. Tapi itu pun melihat mungkin yang berikutnya itu mencegah ini, harus orang tuanya harus memberikan semangat keimanan, ketakwaan dan kesuksesan. Karena bermain game itu tidak membawa sukses. Tidak ada orang yang sukses dengan game ini. Apalagi dia termasuk judi online ya, nah itu berbahaya sekali, akhirnya membuat kita terpesona gitu, dengan hal-hal impian yang kosong gitu ya. Mungkin yang keempat, kita barangkali orang tua atau remaja ya membiasakan dengan game-game yang fisik. Banyak game-game yang indah-indah membuat tubuh sehat, main bola kaki, ada futsal, ada pingpong ya, ada kemudian bola voli dan seterusnya. Nah itu lebih real game yang benar-benar bermanfaat gitu ya, buat diri pada dia remaja dan mahasiswa. Nah, mungkin itu ya, maaf ya, dia itu pandangan saya ya, bagaimana berbahayanya game itu bagi generasi muda. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari saya pada sore ini. Terima kasih daripada Bapak Haji M. Amin Junan telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya daripada yang disampaikan oleh Bapak Haji M. Amin MA pada sore. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang saya sedang bersama salah satu kepengurusan PGSD Universitas Jambi. Di sini saya akan menanya tentang beberapa. Baiklah, sebelumnya saya sedang bersama siapa ini? Baiklah, Bapak, di sini izinkan kami untuk bertanya mengenai bahayanya game online. Menurut pendapat Bapak, gimana pandangan Bapak mengenai bahayanya game online bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa PGSD ya, Pak? Bahayanya untuk mahasiswa bahaya karena bisa mengurangi konsentrasi untuk pelajaran. Ibaratnya itu kan game, permainan dibuat untuk sambil belajar tidak hasil. Terus menurut Bapak gimana solusinya untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang kecanduan game online? Caranya ya kita harus saling mengingatkan antara satu sama yang lain, bagaimana bahayanya, bagaimana berpikir bagaimana caranya supaya kita untuk itu ya, dan kita
ini sendiri nggak bisa kita cuma menyampaikan mendengarkan atau sebab akibatnya gitu. Terima kasih ya Pak, cuma ini maaf ngebuatnya Pak ya. Baiklah pemirsa, sekarang bersama saya sudah ada salah satu narasumber dari mahasiswa IAIN Batanghari. Mari kita tanyakan bagaimana pendapat kakak tersebut tentang bahayanya game online dan dampak positif game online. Bagaimana pendapat kakak tentang dampak positif dan dampak negatif game online pada anak-anak dan remaja pada sekarang ini? Baiklah, saya Desa Arianti dari IAIN Nusantara Batanghari ingin sedikit menyampaikan dampak positif dan dampak negatif tentang game online yang sedang melanda. Pendapat saya tentang dampak positif dan dampak negatif tersebut. Dampak positifnya itu bisa anak lebih meningkatkan belajar dalam bahasa Inggris, terus juga memiliki kreativitas yang bagus. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu bisa membuat anak malas belajar dan kurangnya perhatian terhadap orang tua ke anak, dan juga bisa membuat anak menjadi pelawak. Menurut kakak, bagaimana cara mengatasi perilaku anak yang kecanduan bermain game? Kalau menurut saya untuk mengatasi anak tersebut yaitu ajak aja anak untuk berjalan-jalan dan membuat kegiatan yang positif untuk anak tersebut, seperti semisal membuat mereka bermain atau mengajak mereka untuk berjalan-jalan untuk weekend. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada narasumber. Kembali ke studio. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa game online dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa jika memainkannya secara berlebihan, maka dapat berdampak buruk, yaitu mengurangi rasa sosialisasi terhadap sesama. Selain itu, game online dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Kamu pasti bisa untuk meninggalkan kebiasaan buruk selama ada kemauan. Kesadaranmu tentang buruknya kecanduan game online adalah kunci sukses agar bisa keluar dari kebiasaan buruk ini yang tidak ada manfaatnya. Hanya untuk bersenang-senang, rubahlah mindsetmu bahwa game online hanyalah hiburan saja. Bermain game memang asik, tetapi jangan terlalu sering hingga lupa waktu. Rekan game online menghancurkan mimpi kamu. Kalau kita dan saya adalah menjadi remaja yang cerdas. Remaja yang cerdas adalah remaja yang berpikir kritis. Karena pada masa remaja tidak terulang dua kalinya. Jadilah mahasiswa yang cerdas. Belajarlah setinggi mungkin, karena pendidikan sangat penting. Dan janganlah kamu habiskan waktumu untuk hal yang tidak penting.